Halo teman-teman, kita lanjut video tutorial tentang cara menghitung RAB. Pada video ini kita akan belajar tentang cara menghitung RAB untuk pekerjaan kolom beton bertulang. Yang pertama, ini saya sudah buka format Excel rencana anggaran biayanya. Oke, sebelumnya kita sudah sampai pekerjaan slope ya. Sekarang kita masuk ke pekerjaan kolom. Selanjutnya saya buka untuk gambar referensinya. Oke, ini merupakan gambar rumah satu lantai tipe 78 meter persegi. Yang pertama saya akan buka untuk gambar denah slope dan kolom. Oke, di sini ada jenis-jenis kolomnya ya. Ini ada untuk kolom ini hanya satu ya, kolom tipe 15 kali 15 cm. Selanjutnya saya akan buka untuk detail tulangan kolomnya atau untuk dimensi kolom itu sendiri. Oke, seperti ini ya. Jadi ada kolom praktis dan ada kolom gunung-gunung atau kolom gunung ya, seperti itu. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Yang pertama, sebelum kita menghitung atau menyusun RAB, langkah pertama yaitu menyiapkan analisa harga satuannya atau yang disebut dengan AHS. Ini saya sudah siapkan AHS membuat 1 meter kolom beton berpulang dengan estimasi rasio besinya 200 kg. Judulnya double ya. Oke. Analisa ini merupakan analisa yang bersumber dari pemerintah dan diterbitkan tahun 2022. Oke, seperti biasa saya cek untuk harga satuannya. Kita masukkan semua ya. Harga satuan ini kita linkkan ke sheet bahan ya. Di sini sudah ada harga upah dan bahan Kabupaten Brebes 2021. Ini ada pekerja sama material juga. Lalu untuk di bagian material di sini ada satuan ya, satuan di sini satuan. Ketika kita memasukkan harga satuan di kolom harga satuan ini, untuk satuannya harus sesuai dengan di sheet bahan. Jika beda nanti itu akan salah ya. Contohnya seperti ini, dia semen Portland, satuannya di analisa itu kilogram. Lalu ketika kita masukkan harga satuannya, kita akan mengarahkan ke sheet bahan. Semen Portland. Di sini di bahan ini ada satuan sak dan kilogram. Kita yang memakainya harga untuk kilogram ya, seperti ini. Oke. Jadi agar sesuai, agar matching. Oke, di analisa ini membuat 1 meter kubik kolom, artinya nanti ketika kita menghitung volume pekerjaannya, volume yang kita cari yaitu meter kubik, karena kan di analisa ini sudah mencakup kebutuhan atau kebutuhan besi beton dan juga bagisting. Di sini ada kayak pelat beton, besi beton, lalu ada kayu, plywood dan lain-lain. Jadi mempersingkat kita atau mempermudah kita dalam nanti menghitung volume. Jadi tidak susah dipisah-pisah, misalkan beton sendiri, besi sendiri, atau bagisting sendiri. Tetapi perlu diingat, apabila bangunannya itu yang besar ya, contoh kayak rumah sakit misalkan, yang memang rasio besinya lebih dari 200 atau ya lebih dari 200,
ini analisa ini harus dipisah ya, tidak bisa disatukan lagi. Karena kan di sini acuannya hanya untuk 200 kg besi per 1 meter kubik. Jadi analisanya per masing-masing. Misalnya volume beton berapa, pakai analisa sendiri, lalu volume besi berapa, pakai analisa sendiri gitu. Nah, oke. Di sini kita sudah ada nilai untuk analisa harga satuan pekerjaan kolom ini ya, dengan rasio besi 200 kg per 1 meter kubik ya. Dari nilai analisa ini kita masukkan ke sheet HSP. HSP ini merupakan harga satuan yang rekapannya. Di kolom harga satuan kita arahkan ke HS yang bagian terakhir ini ya, yang 5.546.000. Lalu untuk upah dan bahan kita bisa masukkan juga. Ini tujuannya agar nanti kita tahu berapa sih biaya hanya untuk upah atau pekerja saja, biaya yang dibutuhkan untuk nanti pembelian material dalam pekerjaan kolom ini. Jadi kita bisa pisahkan per item ya. Halo teman-teman, saya ingin memberitahu bahwa kami menyediakan data harga upah dan bahan bangunan seluruh provinsi yang ada di Indonesia tahun 2021. Data ini cocok sekali bagi teman-teman kontraktor, konsultan, maupun pelajar yang sedang belajar di bidang teknik sipil. Data ini kami kemas dalam file Excel sehingga sangat memudahkan teman-teman dalam menyusun rencana anggaran biaya atau RAB. Jika ingin mendapatkan data harga material ini bisa hubungi nomor WhatsApp kami di 0851 6149 6173. Seperti itu. Setelah ini kita lanjut ke cara perhitungan volume pekerjaannya. Oke, sini untuk format perhitungan volumenya. Dalam menghitung kolom ini rumusnya sama, dia berbentuk kalau dilihat bidang itu balok ya, bidang ininya. Tapi di volume kolom ini biasanya tingginya berbeda-beda. Itu yang harus teliti dalam menghitung volume kolom ini. Kita buka gambar kerjanya. Di sini ada denah. Yang pertama kita tentukan tinggi kolom terlebih dahulu. Misalnya kita mau menghitung kolom praktis dengan tinggi berapa, jadi kita cari jumlah kolom praktis ini dengan tinggi yang sama gitu. Oke, kita bisa lihat di gambar potongan untuk lebih jelasnya ya. Kita buka gambar potongannya. Ini gambar potongannya. Oke, saya ini udah ketemu ya. Untuk tipe yang pertama saya menggunakan tinggi ke level ring balok ya, dari atas loop. Jadi nanti kita cari tipe dengan tinggi yang sama. Oke, tingginya kita coba ukur. (3,85 meter ya. Ini kita ganti 3,85. Panjang ini merupakan tinggi ya. Oke, 3,85. Untuk lebar dan tinggi kita bisa lihat di gambar detail kolom. Di sini untuk AP itu lebarnya 15 atau 150 mm kali 150 mm. Kalau dalam satuan meter sama dengan 0,115 sama 115. Untuk jumlah atau quantity kita bisa lihat di gambar denah ya, dengan tinggi yang 3,85 itu. Oke, saya akan coba hitung satu persatu. Dilihat dari gambar potongan sini ya. Oke. Untuk menentukan tinggi ini atau mencari data kolom dengan tinggi yang sama, salah satu caranya selain dari gambar potongan kita bisa lihat di gambar ring balok ya. Jadi ini akan ketahuan elevasi ring baloknya level berapa saja.
kita fokus yang ke 3,85, atau kalau elevasi ring baloknya itu elevasi plus 4000 ya, 4000 mm. Oke, yang pertama dari sini RB1 4000. Oke, benar di sini ya. Kolomnya berarti yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21 ya. Untuk bagian sini dia ini RB2. Oke, ini masuk RB1 juga sih. Jadi tadi tambah 2 lagi jadi 23 ya. 23. Ini sudah ketemu untuk volume kolom dengan tinggi 3,85. Ini levelnya sampai ke ring balok ya, yang ring balok RB plus 4000 dari lantai. Oke, 23 betul ya. Saya cek ulang tadi memang 23. Selanjutnya kita cari tinggi yang lain. Kita bisa lihat di ring balok RB2 itu levelnya sampai 3,5 di bagian belakang dari denah ini ya, sampai 3,5. Kalau misalnya si kolomnya kita kan harus kurangin dengan tinggi si slope sama ring balok itu ya. Oke, kita lihat, bisa lihat di potongannya di sini ya. Nah, ini kelihatan 3,3 atau 3 meter 300 ya. Sorry, ini kurang ke bawah. 3,35. Ini tingginya 3,35. Kita ganti 35. Untuk lebarnya sama ya, dia tipenya masih KP. Untuk jumlahnya kita bisa hitung di denah kolom ada berapa. Ada 1 2 3, jadi ada 3 kolom dengan tinggi 3,35 meter seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke kolom yang di bagian depan. Kita bisa lihat di gambar ring balok lagi ya. Oke, ini ada RB3 ring balok ini levelnya 3300 plus 3300 ya. Kita bisa lihat di potongan untuk lebih jelas ukurannya. Di sini kira-kira ya. RB3. Oke. Ya, betul. Oke, dia RB3 masuk ke sini ya, ke depan. Berarti kolomnya di sini 2, ada 3 ya. 3,3 kurangi 0,15. Berarti 3,15 ya. Tingginya 3,15. Untuk lebar dan tingginya masih sama ya, jumlahnya 3 seperti itu. Selanjutnya di sini ada KP yang mungkin pendek ya, ini karena tembok agak luar. Kira-kira untuk tingginya kita bisa lebih jelas di potongan. Ini ada nih 0,6 ya, atau 600 mm. Kita buat satu lagi yang 0,6 meter. Untuk panjangnya 0,6, lebar tinggi 3. Sorry, ini jumlahnya 2 ya. Ya betul 2.
Oke, seperti itu. Oh ya, ini untuk formatnya, penamaannya mungkin ini keliru ya. Ini yang panjang harusnya tinggi, yang tinggi harusnya panjang. Kita rubah. Seperti ini. Tinggal copy paste ke format selanjutnya. Oke. Kira-kira ini sudah selesai ya, yang di bagian dari ring balok paling atas ke bawah. Selanjutnya untuk posisi kolom dari di atas ring balok itu kita pisahkan saja biar lebih mudah ya menghitungnya. Salah satunya ada kolom gunung-gunung, itu kita pisahkan saja. Oke. Selanjutnya kita menghitung untuk kolom yang di atas ring balok. Di potongan kelihatan ya. Oke, potongan B ya. Di sini ada ring balok sampai level 4 meter. Di sini ada kolom ke atasnya lagi ya, sampai ke top atap. Ini kira-kira berapa tingginya? Kita lihat. Sampai ke bawah ring balok atas ya, 663 dengan posisi berarti di bagian depan ini ya, sini, lalu di sini 663, lalu di sini ada gunung-gunung nanti mungkin lebih tinggi, di sini juga 663. Jadi dia untuk jumlahnya ada 3 ya, yang 663 itu. Tambahin lagi. Ini kasih keterangan di atas ring balok. Tingginya 0,663, lebar panjang sama ya, jumlahnya ada 3, kita hitung tadi ya, 1 2 3, oh 4 ya. Oke, 4. Selanjutnya di sini ada kolom gunung-gunung ya. Kolom gunung-gunung ini merupakan di bagian tengah sini nih, dia untuk menumpu si kayu-kayu yang ada di rangka atap agar bebannya tersalurkan ke bawah. Oke, kita bisa lihat untuk tinggi masing-masingnya. Di sini ada berapa ini? 2434 ya, kita anggap 2434 atau 2500 mungkin ya. Kita bulatkan ke 2500. Kita rubah dulu. Yang gunung-gunung ini berarti kalau kita lihat di gambar atap, kita buka denah rangka atap. Oke, di sini berarti ada 3 posisi ya, 1 2 3, oh 4 sampai ini. 1 2 3 4. Ini satu level juga yang di tengah, berarti ada 5 ya, 5 kolom. Tinggi 2,5, lebar kita lihat di detail. Untuk kolom gunung itu berapa, 15-16 juga. Tadi jumlahnya 4 atau kita lihat lagi, pastiin lagi di denah rangka atap. 1 2 3 4 5 ya. Oke, 5 seperti itu. Kira-kira
Seperti itu ya cara menghitung untuk volume kolomnya. Kita tinggal jumlahkan saja volume yang tersedia dari tinggi yang 3,85 ke tinggi selanjutnya. Oke, ketemu volumenya yaitu 2,8 meter kubik. Selanjutnya dari data volume ini kita masukkan ke reka volume. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke RAB. Di RAB ini ada kolom volume, kita arahkan atau linkkan ke sheet reka volume. Harga satuan jangan lupa kita masukkan juga ya dari HSP. Seperti ini. Jadi sudah ketemu biayanya yaitu sekitar 15.500.000. Cukup lumayan ya. Oke, seperti itu cara menghitung untuk volume atau menyusun RAB atau rencana anggaran biaya pekerjaan kolom beton bertulang dengan rasio besi sekitar 200 kg per meter kubik. Di video selanjutnya saya akan coba jelaskan mengenai cara menghitung kebutuhan besi beton pekerjaan kolom ini dengan masing-masing diameter, karena di analisa kita ini tidak menunjukkan dia pakai besi berapa, hanya menunjukkan dia total kebutuhan besi dalam satuan kilogram. Jadi kita harus menghitung ulang untuk volume besi, khusus nanti tujuannya untuk kebutuhan pada saat kita mau order material ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.